Mungkinkah seorang ateis berbuat baik secara tulus? Dalam keseharian, seorang ateis tentu menolong orang, menyumbang harta dan waktu, atau membela korban ketidakadilan. Fakta empiris ini tak perlu kita sangkal. Bagi moralitas awam, cerita selesai di situ. Namun, atas dasar apa tindakan itu mendadak menjadi sebuah kewajiban moral yang mengikat? Jika tidak ada Tuhan, dunia ini hanyalah kumpulan materi, betulan, dan manusia cuma hasil evolusi biologis. Dari mana datangnya kata harus? Mengapa menolong orang dianggap lebih mulia daripada membiarkan orang lain mati demi kelangsungan hidup sendiri? Jika manusia sendiri yang menentukan bahwa manusia itu bernilai, argumennya berputar secara absurd. Manusia menciptakan nilainya sendiri, lalu pura-pura tunduk kepada nilai yang dibuatnya sendiri, seolah-olah dia adalah hukum yang mengikat secara objektif. Disinilah krisis mendasar humanisme ateistik terkuak. Bangunan pemikiran mereka sebenarnya diciptakan mendadak tanpa fondasi kokoh sejak awal. Lihat saja bagaimana Ludwig Feuerbach berjanji membicarakan kemanusiaan, tetapi ia justru melompat dengan hanya memusatkan perhatian untuk menyerang teologi. Kemanusiaannya didefinisikan secara reaktif melalui penolakan terhadap Tuhan. Ketika Tuhan diusir, sifat-sifat ketuhanan diambil kembali oleh manusia. Pertanyaannya, jika manusia mengangkat dirinya menjadi sumber nilai tertinggi, kepada siapa lagi ia wajib tunduk saat nilai itu merugikan kepentingannya sendiri? Kerancuan serupa terjadi pada Jean-Paul Sartre saat mengklaim kebebasan radikal lewat diktum eksistensi mendahului esensi. Sartre ingin manusia menentukan dirinya sendiri secara bebas. Ini adalah kerancuan logis. Karena manusia tidak bisa menjadi sumber bagi eksistensi. Eksistensi manusia itu sendiri hadir dalam eksistensi yang jauh lebih luas dan lebih dahulu. Lengkap dengan keterbatasan fisik dan hukum alam yang mengikatnya secara mutlak. Begitu pula Friedrich Nietzsche yang mengumumkan kematian Tuhan hanya lewat metafora puitis tanpa argumen ontologis yang utuh. Atau Albert Camus yang menjadikan absurditas sebagai prinsip utama, padahal prinsip absurditas itu sendiri membunuh dirinya sendiri. Jika seluruh realitas dianggap absurd, maka prinsip absurditas yang diklaimnya itu sendiri seharusnya juga ikut absurd dan kehilangan legitimasi logis. Tanpa adanya dasar yang melampaui diri manusia, klaim solidaritas dan kemuliaan ateistik runtuh menjadi kepalsuan yang dalam bentuk hero kompleks. Ketika seorang ateis menolong sesamanya, ia secara tidak sadar menetapkan orang lain sebagai objek penderita yang lemah. Bantuan diberikan agar pelaku merasa lebih kuat, heroik, dan mulia. Kemanusiaan orang lain direduksi menjadi sarana pembuktian kebaikan agar pelaku merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ini adalah narsisme terselubung. Seseorang menolong karena tidak tega melihat penderitaan. Artinya, ia menolong untuk menghentikan rasa tidak nyaman dalam dadanya. Seseorang memberi untuk membeli status sebagai orang baik. Setiap tindakan menukar rasa bersalah dengan kepuasan moral. Tanpa realitas transenden, kebaikan tidak pernah benar-benar keluar dari ranah memberi untuk menerima. Kebaikan hanyalah komoditas abstrak dalam pasar psikologi. Klaim bahwa ateisme lebih humanis ketimbang orang beragama hanyalah kesombongan yang berdiri di atas pasir hisab. Dalam pemikiran ontologi yang utuh seperti pandangan Mullah Sadra mengenal wujud rabit atau eksistensi kopulatif yang murni terhubung dan bergantung, yaitu manusia dan alam, bukanlah poros yang mandiri. Manusia adalah wujud yang bergantung penuh kepada wujud mutlak sebagai sumber keberadaan. Nah, kebaikan yang dilakukan bukan untuk bertransaksi dengan Tuhan atau membeli kepuasan ego, tapi sebagai gerak penyempurnaan eksistensial untuk menyelaraskan diri dengan dasar keberadaannya. Kecacatan etik sekuler ini terlihat paling telanjang pada martyrdom. Seseorang menyerahkan nyawanya demi sesuatu yang lebih tinggi dari keberadaannya sendiri, tanpa hidup untuk menyaksikan hasilnya, dan tanpa sempat menikmati pujian atau medali. Humanisme ateistik tidak akan pernah sanggup menjelaskan ini tanpa terjebak pada hero kompleks atau krisis nilai.
Pengorbanan radikal itu, martyrdom, hanya masuk akal saat manusia mengakui adanya derajat kesempurnaan yang melampaui batasan fisik dan egonya. Mungkinkah seorang ateis berbuat baik secara tulus? Untuk tingkatan awam, tanpa meminta uang atau pujian sosial, tentu saja bisa. Namun untuk ketulusan metafisik yang benar-benar bebas dari ego sekaligus memiliki dasar kewajiban yang objektif, ateisme gagal membuktikannya. Tanpa Tuhan sebagai dasar transenden yang melampaui manusia, seluruh kesombongan moral itu runtuh menjadi satu kenyataan pahit bahwa kebaikan mereka hanyalah bisnis psikologis. Sebuah pertukaran rapi tempat manusia menjadi pedagang, empati menjadi mata uang, dan egonya sendiri menjadi pembeli tunggal. Refresh your mind.